Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Adakah teman anak-anak yang sakit? Ada. Oke, siapa yang sakit ya? Oh, Salsa. Siapa yang dekat rumahnya? Ada? Sakit apa, Mbak Salsa? Oke. Pusing katanya gitu ya. Selain Mbak Salsa ada yang lainnya? Anak Mbak Ana. Mbak Ana kenapa? sakit. Sakit juga. Baik, ya berarti hari ini dari 29 siswa yang tidak masuk 2 yaitu Mbak Salsa dan Mbak Ana. Kita doakan semoga Mbak Salsa dan Mbak Ana yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan sehingga besok bisa bersekolah bersama kalian semuanya. Amin. Sebelum Bu Guru memulai pelajaran, tadi pagi anak-anak sudah sholat subuh semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tadarus Al-Qur'an? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Tidak apa-apa. Yang belum besok diusahakan untuk setiap hari bertadarus Al-Qur'an. Setelah sholat subuh sebentar untuk bertadarus Al-Qur'an. Sebelum kita memasuki materi pelajaran yang akan datang, Bu Guru mau memberikan semacam ice breaking. Kalau Bu Guru mengatakan kita berlawan kata, besar lawan katanya apa? Kecil. Tinggi lawan katanya apa? Pendek. Tinggi Rendah. rendah. Kemudian kalau panjang Pendek. Oke, berarti lawan kata. Kita ulang. Besar lawan katanya Kecil. tinggi lawan katanya Rendah. panjang lawan katanya Pendek. ya, supaya anak-anak tidak ngantuk. Mari kita ber-ice breaking sebentar. Ketika Bu Guru mengatakan gajah itu besar apa kecil? Besar. Ketika Bu Guru mengatakan gajah, maka karena gajah itu besar berarti anak-anak mengidentifikasinya kecil atau menjelaskannya kecil. Gajah besar tapi begininya kecil. Gajah itu kan wujudnya besar tapi menunjukkannya adalah kecil. Kemudian semut kecil tapi menunjukkannya adalah besar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita praktekkan. Gajah besar, semut Kecil. kemudian gunung tinggi, dataran rendah. Kita praktekkan dua. Gajah Besar. gajah besar, semut Kecil. gunung tinggi, dataran rendah, cacing pendek, ular panjang. Oke, kita praktekkan. Gajah besar,
Ingat ya, kita kelas 8 pada pelajaran lalu kita mempelajari tentang mat. Tapi hari ini kita masuk di bab 5, yaitu kita mempelajari tentang materialistis, hedonis, dan konsumtif. Nah, pelajaran kita hari ini adalah tentang materialis, hedonis, dan konsumtif. Apa dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, anak-anak nanti bisa menjelaskan tentang pengertian dari materialistis, dari hedonis, dan juga dari konsumtif. Kemudian anak-anak juga nanti bisa melafalkan dalil nakli yang terkait dengan materi-materi tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya adalah anak-anak bisa menarik kesimpulan atau menyimpulkan kandungan ayat-ayat yang terkait dengan materi hedonis, konsumtif, dan materialis, yaitu terdapat dalam Quran surat Qiyas Al-A'la, kemudian dalam surat Ali Imran, dan juga dalam surat Al-Qasas. Nanti suatu ketika di pertemuan berikutnya anak-anak diharapkan bisa menghafalkan dalil-dalil yang terkait dengan materi materialistis, hedonis, dan konsumtif. Nah, kemudian setelah nanti Bu Guru menyelesaikan pembelajaran, nanti ada teknik penilaiannya. Teknik penilaiannya yang akan Bu Guru terapkan pada pertemuan kali ini adalah nanti dengan kuis atau jawaban singkat sebelum di akhir pelajaran kita mulai. Baik, kita sekarang masuk di dalam materi materialistis, hedonis, dan konsumtif. Silahkan anak-anak membuka di halaman 85. Halaman 85, 86. Halaman 86. Sebelum dimulai, siapa yang sudah mengetahui tentang materialis? Apa yang dimaksud dengan materialis? Tunjuk jari. Tunjuk jari, silahkan. Ya, silahkan, siapa namanya, Mbak? Mbak Ajeng. Ya, apa yang dimaksud dengan materialis? Sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Ada teman-teman lain yang mau membantu? Materialis itu apa? Nama lainnya apa? Atau apa yang bisa memberikan contoh orang yang materialis itu yang seperti apa? Oke, materialis adalah sebutan bagi orang-orang yang bergantung kepada materi. Maksudnya ukuran kesuksesan seseorang itu adalah dilihat dari materi yang dia miliki. Materialistik banyak memiliki barang-barang yang dia inginkan, dia beli, yang dia perlukan walaupun kadang tidak diperlukan, tapi kalau dia ingin maka dia akan membelinya. Kemudian siapa yang mengetahui tentang hedonis? Oh ya, silahkan. Siapa namanya? Mbak Novita. Hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Oke, hedonis menjadikan kesenangan tujuan hidup. Pokoknya yang penting senang. Ada yang lain yang bisa membantu untuk melengkapi pengertian dari hedonis? Siapa? Pernahkah anak-anak membeli sesuatu yang penting senang walaupun tidak mempunyai manfaat? Pernah. Pernah beli apa yang penting aku senang tapi walaupun itu kurang ada manfaatnya? Pernah beli apa? Mas Raka pernah beli apa?
madrasah tingkat SMP beli mobil-mobilan. Sek penting seneng gitu. Nah, kemudian yang satu lagi adalah konsumtif. Siapa yang bisa membantu Bu Guru? Apa pengertian dari konsumtif? Mas Iqbal, silahkan. Oh belum Mas Iqbal. Siapa? Konsumtif. Yang lain ya Mbak? Nggak ada bukunya. Silahkan. Konsumtif apa Mbak? Belanja sesuatu secara berlebihan, secara boros tanpa terencana yang tadi dirinya senang berbahagia. Oh ya, konsumtif. Jadi poinnya konsumtif apa? Poinnya konsumtif. Yang penting dalam konsumtif apa? Tumbas-tumbas, beli-beli sesuatu sing penting bahagia. Oke, sekarang kita berarti ketika kita mempelajari dengan materialis, dengan hedonis, dan dengan konsumtif, itu adalah pembelajaran kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika orang memiliki sifat materialistis, maka orang itu akan bergantung kepada materi. Hanya memikirkan atau mementingkan harta kekayaan, uang, jabatan, kedudukan. Walaupun cara mencapainya kedudukan atau cara mencapainya atau mendapatkannya uang itu tidak melihat halal dan haramnya. Misalnya mendapatkan uang banyak dengan cara merampok, kan tidak halal. Tapi yang penting dapat uang banyak. Nah itu namanya apa? Materialistis. Jadi ketika dia mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak jujur, ketika dia mendapatkan kekayaan juga dengan cara yang tidak jujur, maka itu namanya materialistis. Kita masuk ke dalam hedonis. Hedonis adalah orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan hidup. Ia melakukan berbagai cara, yang penting dirinya bahagia. Orang lain susah enggak apa-apa, yang penting saya bahagia. Orang lain enggak punya apa-apa, enggak apa-apa, yang penting saya punya apa-apa. Nah, itu namanya hedonis. Sudah sepenting dirinya bahagia tanpa melihat sekelilingnya atau tanpa melihat masyarakat sekelilingnya atau saudaranya. Apakah dia membutuhkan bantuan apa tidak? Yang penting pokoknya kita senang. Kemudian yang terakhir adalah konsumtif. Konsumtif itu adalah apa tadi? Anak itu kadang pas istirahat belanjanya, jajannya bermacam-macam. Di tangan kanan bawa jajanan, tangan kiri bawa jajanan, kemudian di saku juga masih ada jajanan. Yang penting di situ makan, konsumtif. Ada orang yang menawarkan sesuatu barang dibeli, ada makanan dibeli, ada sesuatu yang bahkan kita tidak pakai juga dibeli. Yang penting bisa beli, punya uang, dan itu menjadikan dirinya kita senang. Maka ketika kita menerapkan pola hidup konsumtif, hedonis, dan materialis di dalam Islam diperbolehkan apa tidak? Diperbolehkan apa tidak? Kita boleh tidak berlebih-lebihan? Tidak. Kita harusnya bagaimana? Menghemat. Oke. Coba silakan anak-anak dibuka halaman 98. Di situ ada surat Ali Imran ayat 3. Ali Imran surat ketiga ayat 148. Kita baca bersama-sama. Ta'awud, basmalah, kemudian kita membaca surat Ali Imran. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
semuanya 1, 2, 3. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran 148 adalah salah satu dalil tentang materi kita pada hari ini, yaitu materialis, hedonis, dan konsumtif. Dari sebelum saya tutup, adakah yang mau bertanya anak-anak? Sudah bisa semuanya? Sudah bisa dipahami? Oke, terima kasih. Sudah bisa, sudah paham. Maka sekarang kita tarik kesimpulan. Kesimpulan belajar kita pada pagi hari ini adalah materi kita hari ini apa? Materialis, hedonis, konsumtif. Pengertiannya materialistis tadi apa? Pengertiannya materialistis? Sekarang untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Oke, pinter. Yang kedua, pengertiannya hedonis apa? Sebuah bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Oke, kita diperbolehkan berperilaku konsumtif, materialis, dan hedonis enggak? Tidak. Berarti Islam melarang. Berarti kita harus hidup bagaimana? Kita harus hidup berhemat. Oke, sekarang kita coba untuk penilaian ya anak-anak. Tadi di pembukaan Bu Guru mengajak penilaian untuk apa ya? Kuis gitu ya. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan apa nama lainnya dari materi? Tadi itu. Ngacung? Mbak Isfatun, apa? Lah, materi itu adalah harta. Oke. Sekarang Mbak Herlina mana? Mbak Herlina? Ngacung. Oke. Hedon apa hedon? Mbak Herlina? Kesenangan. Hedon adalah kesenangan. Nek konsumtif apa konsumtif? Mbak Dian, oh Mas Dian. Konsumtif. Senang membeli sesuatu tanpa apa? Tanpa tahu apakah itu ada manfaatnya atau tidak. Baik, terima kasih penilaian pada hari ini. Walaupun hanya sedikit sudah Bu Guru lakukan. Baik, untuk pertemuan yang akan datang di kelas 8 kita adalah materinya masuk kepada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di Baitullah. Amin. Sampai jumpa di surganya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.